Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya pengen sedikit cerita eh, pengalaman kemarin saya menggunakan knalpot ya teman-teman. Nah, jadi di sini bukan saya mau mereview knalpotnya, cuma di sini yang pengen saya sampaikan perihal buat dampak positif sama dampak negatifnya menggunakan knalpot racing. Di video sebelumnya saya udah upload beberapa video mengenai knalpot apa yang saya pakai. Kalau misalkan lupa ini knalpotnya, saya menggunakan knalpot Lone Rider ini yang ori ya. Ini yang tipenya CMMS 30. Ini yang termasuk long ya teman-teman, termasuk panjang. Jadi untuk suaranya dia ngebass tapi dia adem, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bacot banget lah. Gitu. Nah, jadi di sini bukan saya mau bahas soal LR-nya, cuman kita pengen bahas masalah dampaknya. Jadi sebenarnya ini buat semua motor sih, cuman karena di sini saya motornya CB, khususnya buat motor CB aja. Dan yang saya sampaikan nanti yang udah saya alamin kemarin selama berapa bulan menggunakan knalpot racing. Oke, jadi biar afdol kita bahas dulu mengenai sisi positifnya dulu. Jadi kita menggunakan knalpot racing itu segi positifnya ada juga. Di samping ada sisi negatifnya, sisi positifnya juga ada. Oke, untuk yang pertama sisi positifnya itu penggunaan knalpot racing itu bisa menambah power dari motor kita. Meskipun powernya nggak terlalu signifikan ya penambahannya, cuman ada perubahan power dari motor kita, jadi agak lebih bertambah. Dengan catatan ketika pemasangannya apa ya? Ntar saya turunin dulu kameranya. Oke, jadi dengan catatan apa ya? Waktu kita menggunakan knalpot racing itu motor kita juga disetting dulu, maksudnya disetting di sini untuk bahan bakarnya ya teman-teman ya, buat CO-nya gitu. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal buat powernya. Gitu. Terus teman-teman juga harus perhatiin tipe-tipe knalpot yang sesuai buat cc motor teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan motornya 150 cc ya cari spek knalpot yang sesuai dengan spek motor kita gitu. Dan yang penting juga knalpotnya harus ori ya teman-teman, jangan yang replika ataupun yang KW. Nanti kalau yang KW itu jatuhnya kita cuman dapat berisiknya aja. Jadi untuk powernya kita nggak dapat sama sekali gitu. Nah, jadi yang pertama tadi bisa menambah power ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu masalah estetika atau tampilan. Nah, kalau di motor CB150R kan knalpot bawaannya seperti itu. Nah, ketika kita ganti menggunakan knalpot ini, dari segi tampilannya sih akan lebih bagus. Jadi motornya itu akan terlihat racing look teman-teman. Jadi terlihat racing gitu. Terus tampilannya itu lebih rapi teman-teman, bukan lebih rapi sih, lebih menarik lah, lebih kelihatan gagah dilihatnya gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu keuntungannya itu kalau kita menggunakan knalpot racing itu lebih ringan teman-teman, karena udah jelas banget kalau knalpot bawaan itu bobotnya lebih berat daripada knalpot racing. Terus lebih enaknya lagi kalau knalpot racing dia kan ini ya slip on. Jadi kalau kita mau gonta-ganti itu lebih gampang tuh.
Terus kalau masalah bobot tadi, eh, misalkan apa ya, dipakai waktu balap itu ngaruh banget, soalnya kalau balap itu kan sebisa mungkin motornya itu apa ya, simple gitu, jadi nggak mempengaruhi juga buat apa ya, larinya gitu. Kalau knalpot racing kan dia kan ringan, jadi eh, sedikit banyak mengurangi beban dari kendaraan kita. Nah, untuk yang selanjutnya, penggunaan knalpot racing itu keuntungannya kalau dibawa jalan jauh ya teman-teman, jalan jauh misalkan touring ataupun perjalanan di malam hari, knalpot racing ini bisa menjadi teman ketika kita uh, merasakan kantuk. Nah, biasanya kalau reading jauh terus reading malam ya sendirian itu biasanya rawan sekali ngantuk ya teman-teman, rawan sekali ngantuk. Nah, kalau kita menggunakan knalpot racing itu apa ya, kita itu nggak akan ngerasa ngantuk karena kita bakal terganggu dengan suara bisingnya knalpot ini. Jadi kita itu nggak akan sempat buat ngerasakan kantuk di perjalanan gitu. Tuh, jadi apa ya, bisa jadi temen lah gitu. Jadi nggak bakal ngerasa ngantuk di jalan gitu. Tuh. Terus untuk selanjutnya apa ya? Selanjutnya itu aja sih kalau dari segi positifnya. Segi positifnya itu tadi bisa menaikkan power. Terus yang kedua dari estetika tampilannya lebih bagus, lebih racing look. Terus untuk selanjutnya apa, bobotnya lebih ringan daripada knalpot bawaan. Terus yang terakhir tadi apa tadi, bisa buat teman di waktu perjalanan ketika kita merasakan kantuk saat berkendara. Nah, terus untuk segi negatifnya, kalau dari segi negatifnya sih akan lebih banyak ya teman-teman, akan lebih banyak. Ada yang jangkanya pendek, juga ada yang jangka panjang gitu. Nah, adapun buat dampak negatifnya itu yang pertama itu di jalan itu ngerasa was-was teman-teman. Was-wasnya seperti ini. Jadi ketika kita utamanya berkendara di perkotaan ya teman-teman, kita itu nggak akan punya hati apa ya, perasaan tenang, soalnya kan kita nggak tahu sewaktu-waktu ada razia atau ada tilangan. Misalkan nggak ada razia atau tilangan, ketika kita berhenti di lampu merah pun kita pasti tengok-tengok takutnya ada pos polisi, terus kita disamperin polisi, akhirnya kita ketilang gitu. Jadi yang paling cepat itu was-was lah, was, karena kan knalpot racing ini kan udah ada aturannya ya, nggak boleh menggunakan knalpot racing atau knalpot bising, udah ada aturannya. Jadi udah ada pasal-pasalnya juga. Terus untuk yang kedua itu untuk jangka panjangnya itu merusak mesin ya teman-teman. Iya sih, jadi merusak mesinnya itu nanti kalau pemakaiannya jangka panjang kayak gitu nggak akan berasa sih, karena nanti efeknya setelah beberapa waktu pemakaian. Cuman kalau saya kemarin, saya menggunakannya itu sekitar berapa bulan ya, kurang lebih 3-4 bulan, kemudian saya lepas, itu suara mesinnya jadi kasar teman-teman. Tuh, itu yang saya alamin pribadi, suaranya itu jadi kasar gitu. Jadi apa ya, poin dari merusak mesin itu ya bisa jadi yang seperti itu. Jadi suaranya jadi kasar. Yang awalnya menggunakan knalpot bawaan itu halus, kemudian kita ganti ke knalpot racing. Nah, setelah pemakaian beberapa waktu, ketika kita lepas balikin ke standar lagi mesinnya, dan dia berasa lebih kasar, agak kasar dari biasanya gitu. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya itu mengganggu ya teman-teman. Mengganggu di sini itu ada banyak hal ya. Misalkan kayak saya ini tinggalnya di lingkungan kontrakan. Nah,
Jadi apa ya, pasti meskipun tetangga itu diem atau nggak pernah ada omongan apa-apa, pasti tetangga juga merasa terganggu ketika kita menyalakan kendaraan kita gitu. Apalagi seperti saya kan karyawan pabrik yang kena shift ya. Kalau misalkan saya pulang malam ataupun berangkat malam, jadi yang malam hari itu yang orang-orang itu pada tidur, enak-enaknya istirahat, terganggu dengan suara knalpot bising tadi itu. Terus mengganggu yang kedua itu mengganggu di perjalanan ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatiin, ini kan bentuk dari ujung knalpotnya ini kan lebih lebar ya, lebih besar. Kalau knalpot bawaan kan dia kecil. Nah, terus posisi silencer knalpot ini biasanya itu agak lebih naik seperti ini. Nah, ini tuh yang dirugikan yang pengendara di belakang kita. Soalnya ini larinya ke muka ini. Misalkan kita gas-gas, ini larinya ke muka, ke muka pengendara belakang kita. Nah, itu maksudnya mengganggu di situ kalau di jalan raya. Belum ditambah dengan suaranya yang bising. Jadi ya kalau dibilang ganggu, banyak banget ganggunya kalau knalpot racing ini. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya apa ya? Oh iya, kalau untuk selanjutnya itu masalah konsumsi bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakarnya kan ketika kita memasang knalpot racing, otomatis kan bahan bakarnya CO-nya itu kan di setel lagi ya, di setel ulang lagi ya, disesuaikan. Nah, nanti ketika kita menggunakan knalpot racing itu untuk konsumsi bahan bakarnya akan sedikit lebih boros dari biasanya teman-teman. Jadi akan sedikit lebih boros. Itu aja sih. Jadi kalau dampak negatifnya, yang pertama itu was-was di jalan. Terus yang kedua rusak mesin. Terus yang ketiganya mengganggu. Terus yang keempatnya tadi lebih boros, untuk konsumsi bahan bakarnya akan lebih boros ya teman-teman. Tuh. Jadi penggunaan knalpot racing itu ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya. Nah, ya tergantung teman-teman juga sih. Jadi balik lagi sama teman-teman yang misalkan punya rencana menggunakan knalpot racing, teman-teman bisa pikir-pikir lagi, bisa pikir-pikir lebih bijak lagi, kira-kira menguntungkan enggak atau malah merugikan. Ya teman-teman bisa timbang-timbang dulu sebelum membeli gitu, daripada teman-teman nanti membeli terus kemudian nggak lama teman-teman copot lagi, lepas lagi kan nggak dipakai lagi, itu kan sayang gitu. Kalau cuman beli buat rasa penasaran aja, lebih baik teman-teman pelajari dulu, cari tahu dulu apa positif negatifnya menggunakan knalpot racing gitu. Secara kan kalau knalpot racing itu kan sebenarnya buat keperluan race ya, buat balap, buat racing. Jadi bukan buat harian kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, di sini saya sekalian nih, kan saya juga pengguna knalpot racing cuman karena coba-coba. Di sini saya punya knalpot Lone Rider yang CMMS 30. Ada sih, leherannya ada, sebentar. Ini barangnya. Jadi barangkali teman-teman ada yang berminat, ada yang lagi nyari, teman-teman bisa DM saya, maksudnya bisa hubungin saya lewat komentar ataupun lewat WA. Nanti saya cantumin di sini nomor WA saya, karena knalpot ini juga pengen saya jual lagi, karena di sini saya udah pasang lagi standarnya karena kurang srek lah, karena saya kan tinggal di kontrakan, jadi nggak enak juga sama lingkungan kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih. Misalkan teman-teman ada
pendapat lain ataupun punya unek-unek lain, ya kita sama-sama sharing aja teman-teman, nggak usah saling ini benar ini salah, nggak usah. Jadi kita sharing aja, misalkan ada yang kurang kita bisa saling ngingetin, saling menambahkan. Oke, jadi kali cukup sekian ya. Misalkan ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti bakal saya jawab satu persatu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.